Apa yang dimaksud dengan kerjakanlah keselamatanmu dalam Filipi 2 ayat 12? Bukankah keselamatan kita ada pemberian Tuhan? Saya bacakan pendeta, Filipi 2 ayat 12. Filipi 2 ayat yang ke-12 berbunyi demikian. Hai saudara-saudaraku yang kukasihi, kamu senantiasa taat, karena itulah tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Terima kasih, silakan pendeta. Terima kasih. Jadi yang kita mau bahas di sini adalah apa yang dimaksudkan dengan kerjakanlah. Apakah keselamatan itu adalah hasil usaha kita sehingga menggunakan kata kerjakanlah keselamatanmu? Seandainya saja kita boleh membaca secara keseluruhan kitab Filipi ini, maka kita akan menemukan banyak informasi. Namun salah satu ayat kunci untuk memahami Filipi pasal 2 ayat yang ke-12 adalah apa yang tertulis di dalam ayat yang selanjutnya. Kenapa di ayat yang selanjutnya? Kalau Jeff dan Jelly lihat ayat yang ke-12, itu tidak berakhir dengan kata atau dengan tanda titik. Ya, itu betul. berakhir dengan tanda koma. Dan karena itu ayat itu sendiri, ayat 12 berakhir dengan tanda koma. Ayatnya sudah selesai di sana, tapi kalimatnya belum selesai di situ. Jadi paling baik kita baca ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13. Sekarang kita akan baca secara keseluruhan ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13. Kalau boleh Jelly tolong bacakan. Oke, pendeta. Dua ayat ini. Baik, kita baca ayat 12 dan ayat yang ke-13. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi ayat 12 mengatakan kerjakanlah keselamatanmu, tapi ayat 13 mengatakan siapa yang mengerjakannya? Allah yang mengerjakannya di dalam diri kita, baik kemauan kita. Kemauan itu pun tidak bersumber dari kita. Kita minta pertolongan Tuhan supaya kita mempunyai kemauan yang kuat. Kita menyerahkan kehendak kita kepada kehendak Tuhan, kemauan kita kepada kemauan Tuhan. Biarlah Dia yang mengerjakannya di dalam diri kita. Dan ayat yang ke-14 ada sedikit clue atau petunjuk apa yang dimaksudkan dengan melakukan atau mengerjakan keselamatan dengan takut yang gentar. Ayat 14 mengatakan, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Jadi melakukan itu dengan sukacita, dan kita menjadi umat Tuhan itu adalah suatu kesempatan, adalah suatu sukacita. Lalu kemudian Paulus mengatakan dalam ayat 12, jangan melakukan itu pada waktu aku hadir. Ini Paulus sedang menanamkan suatu prinsip yang sungguh luar biasa, bahwa keselamatan itu bukanlah merupakan tanggung jawab seorang anggota gereja di Filipi kepada Paulus. Jadi dia katakan keselamatan itu haruslah kita kerjakan, ya. Keselamatan yang sudah kita terima itu kita harus betul-betul bersungguh-sungguh di dalamnya, bukan untuk menyenangkan tua-tua jemaat atau pendeta, penatua atau siapapun juga dalam ayat 12, tetapi bahkan kalau tidak dilihat oleh mereka pun, karena keselamatan itu bukanlah tanggung jawab kita atau kewajiban kita terhadap manusia, tapi terhadap Tuhan,
maka sekalipun kita tidak diawasi, sekalipun tidak dilihat oleh Paulus, bagi orang-orang Kristen yang ada di Filipi, maka mereka perlu bersungguh-sungguh di dalam keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada mereka. Dan dialah yang akan menolong mereka mengerjakannya sampai pada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Coba kita baca dalam Filipi 1 ayat yang ke-6 mengatakan, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu. Yang memulai pekerjaan yang baik itu adalah siapa? Ia, Tuhan Yesus Kristus, akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Jadi biarlah kita tidak mengandalkan diri kita di dalam keselamatan kita ini, tetapi selalu mengandalkan Tuhan. Dia yang memulai, Dia yang menolong kita meneruskannya sampai kepada kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih.